Oke, ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah satu emiten yang lumayan menarik. Namanya PT Jantra Grupo Indonesia. Kode sahamnya KAKI. Ini perusahaan jasa otomotif yang baru aja IPO. Yuk kita lihat lebih jauh dari sekedar grafik harganya yang naik turun. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Begitu IPO, harga sahamnya langsung nyungsep. Pertanyaannya kan simpel. Ini emang perusahaannya jelek? Atau jangan-jangan kita lagi nemu permata yang salah harga? Yuk kita investigasi bareng. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Biar adil, kita harus lihat dulu apa yang bikin pasar panik di awal-awal. Karena jujur aja, awal perjalanannya di bursa itu ya berat. Coba deh lihat grafiknya. Kalau kita cuma modal lihat gambar ini doang, ya ampun, pasti langsung ilfil kan? Anjloknya itu curam banget setelah IPO. Bener-bener kayak terjun payung tanpa parasut. Biar lebih jelas, kita lihat angkanya. Dia IPO di harga 118, tanggal 10 Maret 2025. Nggak lama kemudian, harganya sampai nyentuh gocap alias 50 perak. Kebayang nggak? Turun lebih dari separuh harga. Buat yang beli pas IPO, ini sih sakitnya tuh di sini. Tapi tunggu dulu. Investor pintar itu nggak berhenti di situ. Grafik harga itu cuma moodnya pasar. Sekarang, ayo kita kerjain PR kita yang sebenarnya. Kita intip dapur perusahaannya. Lihat bisnis aslinya jalan atau enggak. Nah ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Coba kita lupain dulu deh kepanikan orang-orang di pasar. Kita buka rapornya, laporan keuangannya. Kita mau tahu mesin bisnis kaki ini sebenarnya nyala kencang atau malah mogok di tahun 2025. Oke, kita mulai dari kuartal 1 2025. Wow, ternyata mereka cetak laba bersih 1,3 miliar rupiah. Buat perusahaan yang baru aja IPO, ini awal yang lumayan oke loh. Terus, coba lihat kuartal kedua. Angkanya naik jadi 4,9 miliar. Ini bukan cuma tumbuh, ini namanya loncat. Nah, momentum kayak gini nih yang kita sebagai investor cari-cari. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Kuartal 3, labanya naik lagi jadi 6,4 miliar. Artinya apa? Konsisten. Catat ya, konsistensi itu kata sakti dalam dunia investasi. Sampai akhir tahun, total laba bersihnya tembus 9,4 miliar rupiah. Jadi, dari kuartal ke kuartal, rapornya bagus terus, naik terus. Aneh kan? Beda banget sama cerita grafik sahamnya yang tadi anjlok. Nah, ini mulai menarik. Sekarang kita zoom out sedikit. Lihat pendapatan setahun penuh. Dari 57,5 M di 2024, naik jadi 76,8 M di 2025. Itu artinya pertumbuhannya 33,6% loh. Gede banget itu. Ini bukti nyata kalau tokonya makin laris, bisnis utamanya jalan kencang. Oke, jadi kita tahu masa lalunya bagus. Tapi kan kita beli saham buat masa depan, bukan masa lalu kan? Jadi pertanyaan berikutnya, terus mau ngapain lagi nih perusahaan? Apa rencana mereka ke depan? Nah, ini langsung dari kapten kapalnya, Pak Dirut Imam Sujono. Beliau bilang, target 2026 itu naikin laba dan pendapatan 25-30%. Ini target yang berani ya, artinya manajemennya pede banget sama masa depan bisnis mereka. Tapi target doang kan gak cukup. Gimana caranya? Ternyata simpel. Pertama, buka cabang baru biar makin banyak pelanggan yang datang. Kedua, bikin operasional di dapur mereka makin efisien. Nah, ini strategi yang masuk akal, bukan cuma mimpi di siang bolong. Ada rencananya. Sip, kita udah pegang data kinerja masa lalu, kita juga udah tahu target masa depannya. Sekarang, waktunya kita jadi detektif valuasi. Kita bandingin sama industrinya dan kita hitung kira-kira harga sahamnya sekarang ini kemahalan, kemurahan, atau udah pas. Ini yang menurut saya pinter. Coba lihat, industri otomotif secara umum lagi lesu, jualan mobil lagi susah. Tapi kaki AI ini nggak jualan mobil. Dia itu kayak dokter spesialisnya mobil, khusus buat urusan kaki-kaki. Nah, mobil kan tetap butuh servis, mau ekonomi lagi bagus atau jelek, jadi bisnisnya lebih tahan banting. Oke, waktunya keluarin meteran valuasi kita. PR-nya di 21,28 kali. Tapi yang bikin saya senyum itu PBV-nya, 0,90 kali. Gini, PBV di bawah 1 itu artinya, secara teori, kita beli perusahaan ini lebih murah dari total nilai aset bersihnya. Udah gitu harganya sekarang di 108, udah mulai naik dari gocap tadi. Ini sinyal pasar mulai sadar.
Dengan PB Fast gini dan pertumbuhan yang kencang, harga 108 ini kelihatan menarik. Bahkan bisa dibilang masih ada ruang buat naik lagi kalau target mereka tercapai. Oke, kita ini kan tim fundamentalis ya. Tapi nggak ada salahnya lirik sedikit ke tim teknikal. Dan sinyalnya bilang strong buy. Ini bisa jadi pertanda bagus. Artinya, mood pasar jangka pendek udah mulai sejalan sama fundamental bagus yang dari tadi kita bedah. Oke, kita udah bongkar semuanya, jadi kesimpulannya gimana nih? Yuk kita rangkum biar gampang. Jadi, ada dua sisi mata uang di KAKI ini. Di satu sisi, ada trauma harga saham yang anjlok parah. Tapi di sisi lain, mesinnya, bisnisnya ternyata sehat walafiat dan terus bertumbuh. Nah, celah antara persepsi pasar yang jelek dan realita bisnis yang bagus ini, biasanya disitulah letak peluangnya. Pada akhirnya, bola ada di tangan kalian. Tugas saya di sini cuma menyajikan faktanya. Fundamentalnya jelas membaik. Kinerjanya nyata. Pertanyaan besarnya tinggal satu, kapan pasar akan berhenti melihat hantunya di masa lalu dan mulai melihat permata yang ada di depan mata? Hanya waktu yang bisa menjawab. Sampai jumpa di analisis berikutnya.